في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، قال الله تعالى في آية الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul muhtaram al mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus akinal karim, sahibul karim, imam masjid Al Ikhlas Bapak Ustadz Ma'ruf, terkhusus juga ketua DKM, kalau hadir, kalau yang tak hadir yang mewakili, juga ibu-ibu pencinta berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita duduk bersimpuh di rumah Allah dalam rangkaian taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu dengan salat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan sebagai pencinta sunnah. Banyak saudara-saudara kita pencinta sunnah, pengakuannya hanya sampai di lisan, tidak sampai di hati dan perbuatan. Ketika seseorang mengaku pencinta sunnah, ya salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah majelis ilmu. Salah satu sunnah Rasulullah adalah menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu agama hukumnya bukan sunnah, melainkan fardu. Thalabul ilmi faridatun, menggunakan kalimat faridatun menunjukkan fardu. Kalimat fardu berposisi di atas wajib, tidak menggunakan kalimat thalabul ilmi wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tidak, menunjukkan bahwa kedudukan fardu, kalimat fardu di atas wajib. Wajib di atas sunnah muakkadah, dan sunnah biasa terbawah. Kalimatnya sunnah, ada mustahabah, ada nafil, maknanya sama, sunnah juga. Tingkatan-tingkatan sunnah, ada yang disunahkan, ada sunnah muakkadah, ya, yang dikuatkan, ada wajib, ada fardu. Kalau saja kedudukan sholat itu hanya sebatas wajib, kewajiban, maka tentu menggunakan kalimatnya usolli wajibil subhi. Kenapa menggunakan kalimat fardu? Kalimat ini di atas kalimat wajib, posisinya, kedudukannya, ratingnya. Maka kita harus mengerti. Banyak saudara-saudara kita mengaku pencinta sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Diajak membaca Al-Quran, berzikir, membaca ayat kursi, kan juga Al-Quran, cuma dijadikan zikir, kalimat zikir. Kenapa? Sahih hadisnya, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak pernah Rasulullah meninggalkan bacaan ayat kursi fi duburi shalah, ketika selesai sholat. Kita kalau zikir dikeraskan, oh ini kelompoknya NU, nih NU. Yang disirkan Muhammadiyah, masih ada kadang, masya Allah, ngurusin tentang itu. Ya Allah, yang zikir sir bagus, dalilnya sahih. Rasulullah SAW bersabda ketika berzikir beliau di masa-masa itu dengan sir. Tetapi di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa saya sami'tu, saya selalu mendengar
bacaan zikir Rasulullah di masjid ketika itu dia waktu masih muda. Ibnu Abbas, masya Allah, ya, kedua-duanya. Yang tak bagus, yang sir enggak, yang jahar enggak, kumlang. Habis assalamualaikum langsung pulang. Ada di sini banyak, di Batam Center juga banyak. Entah apa, ya, kalau dia meninggalkan iktikafnya, zikirnya karena urusan dunia, luar biasa, luar biasa. Tapi kadang-kadang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Diajak tadarus bulan puasa, tak pernah ada ikut. Belajarnya lewat YouTube. Bahaya. YouTube itu tidak bisa mempertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Famalam sayyikha fasyaiku syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya setan. Belajarnya niru-niru di TV, niru-niru di YouTube. Ketika ditanya, kal kana syaiku, apakah kamu punya guru? Ya, guruku adalah TV. Guruku adalah YouTuber. Masya Allah. Sementara guru kita adalah ulama gurunya para tabi'in, tabi'at sampai kepada sahabat dan Rasulullah SAW. Jelas ada yang mempertanggungjawabkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita lanjutkan. Kemarin membahas tentang keutamaan dan hikmah salat. Walaupun masih banyak hadis yang belum kita bahas, anggap sudah selesai judul itu. Perlu disampaikan bahwa ini cara dan teori mengajak umat. Jadi mengajak umat walaupun dalam Al-Qur'an tertera kalimat basyira wa nadhira, gitu, wada'iyan ilallah biidni wa sirajan munira. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biidni wa sirajan munira. Wahai para nabi, ayuhan nabi, wahai para nabi, inna arsalnaka, gitu. Jadi insirafnya ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau ke muka bumi ini sebagai basyira wa nadhira, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan apa? Surga, bil jannah. Tafsirnya itu begitu. Basyira ay bil jannah, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dengan surga, keindahan surga, kenikmatan surga. Wa nadhira, dan berikan, memedeni bahasa orang Jawa, nakut-nakuti, takut-takuti mereka, kasih peringatan mereka. Orang-orang yang kafir, ya, benar dengan pedihnya siksa api neraka. Begitu. Jangan orang baru taubat, Pak, bahaya kalau nggak segera sholat, bahaya kalau neraka Bapak. Karena jadi ngurung lagi orang tahu. Kasihkan kabar gembira yang baru tobat ini. Masya Allah, ini min ahlil jannah, Bapak termasuk ahli surga. Ayo, Pak, saya banyak dosa Pak. Tidak ada bagi Allah dosa itu banyak selama kita masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat kita akan diterima selama tobat itu masih terucap di dalam lisan kita, sebelum roh lewat daripada tenggorokan kita. Masya Allah. Makanya dengan ngaji ini dosa-dosa kecil kita berguguran. Mau berjamaah pun berguguran, mau tolab ilmu diniatkan berguguran. Ya, walaupun di dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, maning taqalla liyata'allama ilman gufirul qabla ayaqtua. Barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya, mengayunkan kedua tangannya untuk menuju liyatal ilman, untuk belajar ilmu, menuntut ilmu, ya, gufirul Allah qabla ayaqtua, maka akan berguguran, diampuni dosa-dosanya sebelum dia sampai kakinya ke tempat itu. Masya Allah. Baru ada niat subuh saya akan hadir, insya Allah Pak Ustadz. Jawab Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, insya Allah Pak Ustadz hadir. Tiba-tiba kelewat subuhnya. Ada niat sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya kebaikan. Baru ada niat sudah dicatat. Tetapi kalau ada niat untuk kejahatan, besok pagi atau nanti malam saya akan merampok ruko si A, ya, maka malaikat belum bisa mencatat, baru ada niat.
alkohol untuk kejahatan, untuk dosa, sebelum dia melakukan dengan sebenar-benarnya melakukan. Gitu. Beda dengan kebaikan. Kebaikan baru ada niat dicatat. Kejahatan sebelum dia melakukan walaupun ada niat, ya tidak dicatat. Ya, kalau baru ada niat. Kenapa? Sedetik Allah akan mampu merubah perasaan dan niat tujuan hambanya. Walaupun hitungan detik bisa. Ya, bahkan jangankan baru itu. Jenis kelamin bayi, anak di dalam rahim, hari ini di USG perempuan, begitu mendekati lahir di USG lagi laki-laki. Ya, bisa Allah dalam hitungan detik merubah jenis kelamin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kau yang sang pencipta. Baik, masuk kepada bab yaitu tentang mengatur saf. Bab sebelumnya ada, haruskah kita mengerti arti bacaan sholat? Sekilas saja saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang pada dasarnya antara bacaan, ya, salah satu kiat-kiat supaya sholat itu menjadi khusyuk adalah salah satunya kita paham apa yang kita baca. Orang Sunda ngobrol dengan orang Sunda jelas paham apa yang diucapkan, apa maknanya. Orang Melayu cakap dengan orang Melayu jelas bisa dipahami apa yang diucapkan, apa juga artinya. Bahasa Indonesia, ngobrol orang Indonesia dengan orang Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia bisa dipahami dan bisa dimengerti. Tetapi orang Indonesia yang tak pernah belajar bahasa Arab, tidak hidup di Arab, tidak dibesarkan di Arab, tidak dilahirkan di Arab, begitu ibadah menggunakan bahasa Arab, apa yang dia baca dia tak tahu artinya. Yo, kita belajar mendalami kalimat ini. Kalau Bapak ngobrol bisnis tentang bahasa Inggris saja, dengan bahasa Inggris paham kita, tahu artinya. Tetapi ini kita ibadah, yang kita baca bahasa Arab, kita orang Indonesia yang tak ngerti apa yang kita baca itu maknanya. Akankah ketidakmengertian ini merusak dan membatalkan hukum sholat atau sahnya sholat, atau termasuk membatalkan sahnya sholat atau pahalanya? Maka jawabannya no, tidak. Tidak. Inilah Masya Allah salah satu keutamaan dan kelebihan. Masya Allah. Rupanya kita tak mengerti dengan maknanya itu tidak membatalkan sholat kita, tetapi justru mukabilnya, kembalikannya, ya, kebalikannya, dia sholat menggunakan bahasa dia, tidak menggunakan bahasa Arab. Justru di Jawa Allah anu agung. Dulu kan diprotes. Siapa dia dulu? Lupa dulu. Orang Jawa Timur itu, ya, melaksanakan sholat pakai bahasa artinya. Allahu Akbar kabir, Allah yang maha besar. Walhamdulillahi katsir, segala puji bagi Allah. Ya, Masya Allah. Terus belak. Dipanggil sama Menteri Agama, dipanggil sama kepolisian. Kenapa? Sepakat tidak boleh dan tidak dibenarkan sholat menggunakan maknanya dengan makna bahasa Indonesia. Rupanya ketika menggunakan sholat dengan bahasa Arab, justru walaupun paham tidak paham dibenarkan. Masya Allah. Karena dikala itu juga para sahabat dan orang-orang Arab, ya, dia menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa bacaan di dalam Al-Quran, di dalam sholat itu banyak yang tak paham. Jadi ketika ada orang bertanya, Bapak sholat pakai bahasa, menggunakan kalimat bahasa Arab, Bapak tak tahu artinya, bagaimana sholat Bapak? Jawab aja sah. Kadang-kadang orang sebuah kelompok yang ekstrim, dikit-dikit ditanya dalilnya, ditanya sanadnya, matannya, dalam kitab apa, siapa imamnya, ada dikit-dikit dicerca kita dengan pertanyaan seakan-akan mereka lebih hebat.
Itu menguji. Lalu kita tidak bisa menjawab, bingung jadi. Oh iya ya, masuk akal juga, bingung akhirnya. Nah disitulah biasa. Di tengah bingung itu dimasuk di doktrin. Masuklah, ikutlah paham-paham. Masya Allah, yang ekstrim. Awas. Hukum sholat kita tidak memahami tentang bacaan makna yang kita baca, maka tidak membatalkan sholat. Cuman fakam min musallin malahu min sholatihi siwa ru'yatil mihrabi wal khabdi wal raf'i tarahu ala sutil hasirati qa'ima wa himmatu pisuki fil akhdi wad daf'i. Ini sairan ya, nadoman dari para ahli syair, gambaran orang yang sholat tetapi tidak mengerti tentang maknanya. Fakam min musallin, berapa banyak orang yang melaksanakan sholat malahu min sholatihi, tetapi mereka tidak paham dengan apa yang dia baca dalam sholat ya. Tidak ada baginya, tidak ada pahala baginya dari sholatnya. Ini syiiran. Kecuali hanya melihat mihrab atau melihat dinding, turun dan bangkit kita melihatnya berada di atas hamparan tikar dalam keadaan berdiri sholat, sementara hatinya tertuju kepada perniagaan di pasar. Nah ini menunjukkan bahwa sholat yang tidak khusyuk. Kadang badannya di masjid Al-Ikhlas, pikirannya sudah goes, pikirannya hari Sabtu ini libur kerja, mancing. Nah ini, akankah orang yang tidak koneksi antara pikirannya dengan badannya ini membatalkan sholat? Tidak, karena kekhusyuan bukan syarat sah sholat. Khusyuk itu bukan syarat sah sholat, bukan. Hanya berbicara tentang keutamaan. Seutama-utamanya sholat adalah melaksanakan sholat dengan khusyuk. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Orang yang sholat itu ya ingatnya sholat, tidak ingat yang lain, itulah khusyuk. Jadi jawaban ketika ditanya orang, bagaimana sih orang yang sholat khusyuk itu? Ya simpel aja. Ketika kita ditanya sholat yang khusyuk, orang yang melaksanakan sholat itu pikirannya hanya ingat sholat, tidak ingat yang lain. Tidak ingat anak, tidak ingat istri, tidak ingat kerjaan, apalagi dunia. Ya. Ingat Allah, jelas. Karena memang ingat sholat berarti ingat Allah. Dan ingat Allah ya, juga bagian daripada salat. As-sholatu li dzikri. Salat itu untuk mengingat. Jadi mengingat Allah dengan menggunakan berzikir kepada Allah, dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah dalam salat. Ya. Makanya Imam An-Nasai, ya, Imam Asy-Syafi'i dan imam 4 mazhab ini ya berbeda meletakkan tentang khusyuk. Yang penting khusyuk ketika takbiratul ihram. Ya setelah itu mau ingat apa, bukan dibolehkan, tak apa-apa maksudnya. Karena tidak ada di kalangan kita satu umat pun yang mampu dari mulai usolli sampai salam benar-benar dalam keadaan khusyuk. Tak mampu kita. Rasanya setan itu tetap menyelinap di dalam hati kita, pikiran kita. Ya, jangan menolak setingkat kita. Sayyidina Ali karramallahu wajah dites oleh Nabi supaya sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tak sanggup dia. Begitu ditawarkan, wahai Ali, sanggupkah engkau melaksanakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk? Siap Rasulullah. Wah, dengan hebatnya. Begitu ditanya setelah salam, wahai Ali, apakah engkau wahai Ali, mau yang mana? Mau yang warna apa engkau sorban? Warna hijau ya Rasulullah. Sesungguhnya kata Rasul, aku tahu Ali, di dalam benak hatimu dan pikiranmu dalam sholat engkau mengingat warna hijau, 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 hijau. Rasulullah tahu, bukan hanya sekedar Ali. Kelebihan Rasulullah itu ketika sholat sedang berjamaah, dia tahu seluruh jamaahnya mana yang khusyuk dengan yang tidak. Tahu. Masa itulah salah satu mukjizat Rasulullah SAW, tetapi tidak dimasyhurkan. Karena itu mukjizat artinya yang milik pribadi, yang tidak boleh disampaikan, bahkan diucapkan kepada orang lain, diketahui oleh orang lain. Ya. Jadi sholat orang yang tidak paham artinya sama dengan orang mabuk.
Lu sampai situ apa Ustaz? Ya betul. Orang mabuk, apa yang dia ucapkan kita tanya setelah dia sadar, tak tahu dia. Maka itu di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma la taqulun. Dalam Al-Quran sudah jelas. Masya Allah. Dan surat An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholat, jangan engkau melaksanakan sholat. Bukan jangan engkau mendekati sholat. Ya, mungkin mendekati orang sholat tidak jadi masalah. Jangan engkau melaksanakan sholat wa antum sukara, sementara kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, tunggu sampai saatnya engkau tahu apa yang kau ucapkan, artinya sadar. Makanya ada 3 orang yang boleh meninggalkan sholat. Yang pertama orang mabuk, kedua yaitu orang koma, yang ketiga orang gila. Orang gila itu tak kena hukum sholat, enggak wajib bagi dia. Orang mabuk tak wajib juga sholat. Orang koma sudah ditanya, Pak, ini sahabatmu, kawanmu kerja, diem aja, dia udah tak kenal, maka tak wajib sholat. Dipaksa-paksa diwuduin nggak boleh. Tapi sebelum koma dia masih sadar, bisa melihat, bisa mendengar, tahu yang datang anak atau istrinya, tetap wajib sholat. Meriang sikit sekarang udah nggak sholat, meriang sikit, peluk aja udah nggak sholat. Masya Allah. Kalau zaman dulu kami meriang itu dicatat di dinding, hari ini meninggalkan sholat. Asar misalkan dengan zuhur. Zaman sekarang hebat, tenang-tenang aja. Padahal bukan karena udzur sakit, jalan-jalan. Padahal sudah ada rukhsah, kalau dari sini ke jembatan 6 bisa dikosor, jamak kosor, dikosor, di jamak kosor, jamak takdim kosor, jamak takhir kosor, bisa. Kadang ada banyak jamaah umrah mau ibadah, nggak sholat di jalan. Yang lain jamak kosor, dia ngilang malah. Alasan sarapan, lupa tahu usolinya kan alasannya, rupanya ujung-ujungnya saya tak tahu Pak Ustaz niatnya katanya. Sampai nggak sholat, padahal mau umrah, mau ibadah. Jadi orang mabuk sama dengan orang, pada dasarnya dengan orang yang tidak paham tentang makna bahasa Arab. Nah, itulah artinya. Orang yang tidak ngerti bahasa Arab itu tidak membatalkan istilahnya sholat, tidak membatalkan, baik itu pahalanya maupun hukumnya. Kenapa orang mabuk itu dilarang melaksanakan sholat? Jangankan mabuk, maka sampai ada keringanan. Orang yang ngantuk saja, tengah ngantuk, bener ngantuk, sangat ngantuk, kita tidak boleh melaksanakan sholat atau doa. Makanya Nabi, ketika kamu ngantuk, maka tidur dulu. Salah satunya adalah keutamaan sholat tahajud. Itu bukan syarat. Ingat, tidur itu bukan syarat sah sholat tahajud, bukan syarat. Kalau tidur itu menjadi syarat sah sholat tahajud, berarti orang yang tidak tidur dulu tidak sah sholatnya. Dia tidur itu hanya berbicara tentang keutamaan pada sholat tahajud, utamanya, bagusnya tidur dulu. Apa tujuannya supaya tidur dulu? Karena sholat ini di pertengahan malam, di sepertiga malam, tentu sebagai manusia yang normal pada saat dan waktu itu telah saat pada ngantuk-ngantuknya, waktu sangat ngantuk-ngantuknya, makanya tidur dulu, utamanya, abdolnya, bagusnya. Orang yang akan melaksanakan qiyamul lail itu tidur dulu. Supaya apa? Ketika melaksanakan sholat pada saat jam itu sepertiga malam, tidak terserang dengan ngantuk. Karena ketika ngantuk, kata Nabi, la'allahul yastaghfiru fayasubu nafsahu,
tujuan dia supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa dan kesalahan dia. Rupanya karena dia ngantuk, doanya malah, ya Allah jerumuskan aku ke neraka. Kenapa ngantuk itu? Dia tak tahu apa yang dia katakan, yang dia ucapkan itu. Apakah doa meminta ampunan kepada Allah? Apakah doa dia ini malah meminta aku jerumuskan ke dalam api neraka? Saking kita ngantuknya. Makanya orang ngantuk kalau di toilet kaget dia. Betul tidak? Orang ngantuk itu kalau di toilet geruk dia gitu, kaget. Masya Allah. Makanya di pesantren dulu kiai, kita sering sholatnya itu kalau zuhur jam 2. Kenapa jam 12 itu pas ngantuk-ngantuk santri. Tapi ikut berjamaah. Masya Allah. Maka ketika ngantuk, supaya seger lagi berwudu lagi ya. Apalagi yang duduk itikafnya nyandar itu batal kalau sampai tidur ya. Sholat Jumat yang dicari tiang, rupanya malah dengar khutbah saking lamanya tidur dia, batal. Tapi kalau duduknya tidak menyandar ya, tidak bersandar kepada alat atau tempat. Masih ada juga kadang orang sholat di depan kita, begitu tengok di belakang ada orang sholat, geser dia, ngaco itu, keliru. Kalau ada orang sholat di belakang kita, kita jangan pindah. Keabdolan seseorang sholat di belakang itu, nah itu cari penghalang, pembatas. Kita masih keliru kadang. Ada orang sholat di belakang kita, kita pindah geser, seakan-akan tujuannya menghormati, rupanya menghormati salah. Yang menghormati, memuliakan orang sholat, kita tetap duduk di situ supaya orang sholat itu mendapatkan keutamaan sholat. Artinya ada pembatas ya. Ini masih banyak keliru, termasuk kalimat-kalimat mohon maaf ya, walaupun masih digunakan, sholatul jamiah. Sholatul jamiah ini tidak ada dasarnya dan dalilnya. Itu hanya budaya, kebiasaan. Dilakukan membatalkan sholat? Tidak. Terus kalau tidak juga bagus. Kenapa dalam sholat fardu tidak ada dianjurkan sholatul jamiah? Karena sholatul jamiah ini untuk sholat-sholat yang tidak menggunakan kalimat iqomah. Yang sholat tidak menggunakan iqomah, maka boleh dengan mengajak sholatul jamiah. Insiraf tujuannya mengingatkan, mengajak supaya berdiri itu. Tapi kalau sholat-sholat yang diawali dengan iqomah tidak perlu sholatul jamiah. Sholatul jamiah dalilnya tidak ada, juga budayanya pun tak tepat. Tak perlu dilestarikan budaya seperti ini ya. Bahkan yang dianjurkan bahkan adalah sau sufufakum, sunnah Rasul. Setelah itu tidak ada lagi ucapan kecuali berdoa, Allahumma atini abdullah matuti ibadaka sholihin. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah SAW di saat setiap akan melaksanakan sholat, tidaklah Rasulullah melaksanakan sholat kecuali beliau selalu mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma atini abdullah matuti ibadaka sholihin. Ini kita udah sibuk orang kula tu biru minas malikin nas ilahin nas mana. Ditambah lagi kula tu biru pilak misal makhluk. Tambah lagi Allahullah. Kapan mau salatnya? Salah tidak. Makanya semakin rajin, semakin berilmu, salat itu jadi ringan. Salat itu jadi ringan. Tidak susah gitu. Apa contohnya? Ketika sedang perjalanan, salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dikosor. Itu kan. Tapi kalau tak ngerti tentang jamak kosor, sholat itu jadi memberatkan. Makanya ada pertanyaan kemana? Ila alal qosiin. Oh di mana kemarin? Kecuali orang-orang yang sholat dengan khusyuk. Nah itu karena tidak tahu ilmunya. Ya. Baca doa iftitah, tinggal cari yang pendek. Ini udah sholatnya sholat tarawih 23 rakaat dengan witir. Doa iftitahnya panjang. Masya Allah. Kasihan jamaah. Maka pakai doa iftitah yang pendek. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai, itu aja. Ya, atau Allah akbar kabira wa la ilaha illa wa subhanallahi wa ta'ala. Selesai. Itu satu doa. Bahkan satu riwayat hadis. Dengan ditambah Allah akbar kabira wa la ilaha illa itu udah 2 doa sebetulnya. Kita udah menggabungkan 2 doa dan juga 2 perawi hadis. Masya Allah. Kalau kita pahami, rupanya kita membaca 2 doa Allah akbar kabira sampai wa ana minal muslimin itu sudah menggabungkan kita membaca 2 doa.
dan 2 perawi hadis. Kalau kita sholat buru-buru cukup dengan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa ta'ala. Udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan enak. Mau lama dikiranya sama orang ngantuk. Ya, jangan tidur. Ya, seperti itu. Makanya di Mekah itu tak ada lama-lama habis Allahu akbar. Baca doa iftitah itu sunnah. Baca surat-surat juga sunnah. Yang wajib ya rukun qauli adalah Fatihah. Fatihah. Belajar Fatihahnya harus fasih, harus bagus. Belajar kepada ustaz kita, imam kita, Al-Hafiz, insyaallah fasihahnya luar biasa. Adakan majelis Quran seminggu sekali atau sebulan sekali. Di Masjid Al-Munawwarah itu dari alif ba tak ada orang penjual motor. Dari abatasa masih saya imam di situ, tapi bukan saya ngajar. Ada imam yang lainnya ditokohkan di situ, ya orang Jakarta. Diajarin tuh ada 10, akhirnya sampai banyak, khusus orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran. Sekarang yang jual motor itu namanya Mas Agung di Legenda, 3 bulan sekali menghatamkan Al-Quran. Bahkan ikrar dia, janji dia di hadapan para ustaz. Apa tandanya? Setiap 3 bulan sekali dia ngasih uang ke saya. Ustaz, alhamdulillah bulan ini udah hatam. Minta didoakan, ngasih uang dia. Kadang saya belikan ke ikan, makan-makan kami jamaah. Rutin istiqomah sekarang. Dengan dia mengistiqomahkan sudah 4 tahun, yaitu membaca Al-Quran 15 menit setiap habis sholat fardu, dan membaca Al-Quran sesuka dia di tempat jualan motor dia. Makanya kalau beli motor sana masih ada Al-Quran di mejanya. Ada terus Al-Quran. Ada yang tamu datang, tutup sama dia. Tak ada tamu lagi, baca lagi. Gitu aja. Sampai anak Quran Center beli motor di situ, hanya menghafal juz 30 dikasih gratis DP-nya sama dia. Anak Quran Center, juara 1 provinsi yang perempuan. Masya Allah, luar biasa. Beliau salah satu juga donatur kajian qiraah samah di masjid saya selama 4 tahun, yang memberikan konsumsinya dia. Kadang sate, kadang apa, luar biasa, masya Allah. Makanya berkah. Masya Allah, ya begitu. Oke, mengatur sholat ini penting. Kemarin baru praktek, sekarang adalah teorinya, yaitu dalil-dalilnya. Apa tentang dalil dari Al-Quran jelas, wasofati sopah. Ini sumpah Allah bahkan, ya, di dalam surat As-Sofat, wasofati sofa, demi malaikat yang berbaris-baris. Malaikat saja ketika akan melaksanakan tugas dari Allah, mereka berbaris. Istirahat di tempat. Gitu. Bahasa kasarnya begitu. Maka malaikat itu berbaris. Nanti ada kesananya. Ada kesananya. Ditanya malaikat itu, hai malaikat yang bertugas malam. Gitu. Ketika engkau menyaksikan umatku, hamba-hambaku di dunia, yang tugas malam ini pulangnya habis sholat subuh nih. Yang hadir sholat subuh ini tercatat di dalam catatan malaikat. Yang tugas malam disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikatku yang bertugas malam, engkau ketika meninggalkan bumi di sana, bagaimana keadaan hamba-hambaku? Wahai Allah, ketika kami kembali dari bumi menuju langit dan tugas melaksanakan kami di waktu malam, kami menyaksikan hamba-hambamu sedang berbaris-baris sholat subuh. Masya Allah. Begitu juga yang malaikat bertugas di siang hari, pagi sampai sore hari, dia kembali ke sana ditanya juga, ya malaikat itu, hal kan abdu tasub, bagaimana keadaan hamba-hambaku di dunia? Maka mereka juga menjawab, kami menyaksikan hamba-hambamu ketika sholat asar itu mereka dalam keadaan baris membaris. Masya Allah. Dari dalil inilah ayat Al-Quran sebagai dalil tentang pentingnya mengatur saf dengan rapi. Makanya kemarin prakteknya kata saya, kalau ada yang jarang jangan ditoel, jangan dikata-katain, karena sudah kalimat qomat itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi bahasa-bahasa yang keluar kecuali berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangan Mas Yana, Bapak kerja di mana? Kemana kita hari ini? Enggak boleh, makruh. Makanya kalau dalam hari Jumat itu, di hari Jumat, pengumuman itu sebelum waktu duhur.
5 menit lagi sampaikan. Ini masih ada tradisi mengumumkan setelah adzan pertama. Keliru. Urusan dunia kok dibaca-baca dalam masjid setelah adzan. Kalau bisa tidak ada lagi urusan dunia. Bacakan pengumuman, ada orangnya, tidak ada jamaah, kan pakai speaker. Yang tidak hadir dia mendengar di rumahnya. Oh, salot sekian, yang berinfak sama Allah sekian, tahu dia. Ada nggak ada, umumkan sebelum waktu sholat. Jangan mengumumkan hal urusan duniawi di waktu sholat. Udah waktu sholat masuk. Ya, di masjid lain adzan kita masih keluar-keluar tenang umumkan. 5 menit sebelum waktu duhur umumkan. Masuk ke adzan, setelah itu rangkaian sholat. Begitu. Karena masih ada banyak masjid yang mengumumkan kadang dia sebelum adzan, tapi sudah masuk waktu duhur diumumkan pula. Udah korupsi kita. Insyaallah. Ada juga yang dia umumkan setelah adzan pertama. Makanya kebanyakan yang dilaporkan itu nggak boleh, minimal pengumuman di hari Jumat itu yang global saja. Pengeluaran berapa, pemasukan berapa, itulah. Pemasukan dulu hari Jumat yang lalu sekian, habis itu pengeluaran sekian, saldo akhir. Ini tek-tek bengek gaji imam, gaji muadzin, iya kalau gede. Ya kan, gaji tukang, bayar listrik, tak perlu. Nanti itu cukup di tahunan, print out sama bendahara, tempel di situ laporan tahunan. Ada laporan juga masa jabatan. Jabatannya berapa tahun? 3 tahun. Laporkan zaman sekarang di WA, di print, tempel, bagikan, selesai. Seperti itu. Ya. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu an, ala tasubuna kama tasubul malaikatu inda rabbihim, qulna wa kaifa tasubul malaikatu inda rabbihim, qala yutimuna sububal muqaddamata wa yatarasuna bis safi. Inilah yang tadi itu. Tidakkah kalian berbaris seperti malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Kami bertanya bagaimana malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka. Beliau bersabda, ya, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya bagaimana para malaikat ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah, bagaimana mereka? Maka jawab Rasulullah SAW, mereka para malaikat berbaris di depan Tuhan mereka, ya, maka mereka menyempurnakan barisan di depannya dan mereka melekat rapat dalam barisan. Inilah salah satu rapatkan barisan, katanya kan, ya, luruskan dan rapatkan. Kedua kalimat ini tidak boleh terpisah karena ada rapat tapi tak lurus, ada lurus tapi tak rapat. Fakta membuktikan. Yo, kadang kan ada tanda nih putih untuk kaki semua, lurus tapi tak rapat. Ya, ada yang rapat tapi mencong. Kebetulan yang sejadahnya tidak ada tanda ini, polos saja. Itu susah ngatur lurusnya. Ngatur rapatnya bisa, tapi ngatur lurusnya kebetulan ada kakinya yang kecil. Patokannya lurus itu dia tidak patokan jempol kaki, tetapi patokannya adalah tumit. Pak, tumitnya. Jangan yang jadi patokan itu, ya, ini depan, tetapi yang jadi patokan lurus ini. Dari sini, ini semua dari sini. Kenapa? Jangan depan, karena kaki seseorang itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau kita atur ininya yang sama, tumitnya nanti beda-beda dia. Ada yang nonjol, ada yang. Jadi yang dilihat dalam kelurusan, ya, kelurusan saf adalah tumitnya, bukan jempol kakinya. Nah, kebetulan ada orang Arab kakinya besar, ya, disamakan depannya, macam mana kita belakangnya pasti, ya, ya Allah, ya, itu. Dalil dan dasar yang kedua tentang kerapian kelurusan saf, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, "Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah." Luruskan saf-saf kalian, maka sesungguhnya dengan meluruskan saf kalian min tamami shalah, bagian daripada kesempurnaan salat. Yang dimaksud di sini adalah salat berjamaah.
Walaupun hadisnya tidak berbicara tentang min tamami sholatil jamaah, nggak perlu. Tujuannya unsurnya udah terbaca bahwa yang dimaksud luruskan saf dan barisan kalian dalam sholat berjamaah. Karena dalam sholat sendiri tak perlu lurus saf. Mau diluruskan dengan siapa? Orang sholat sendiri kok. Aneh. Yang dimaksud sholat sendiri mah benar, lurus kiblat, benar. Adanya lurus kiblat. Oh, lurus kiblat ini baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah tetap harus lurus kiblatnya. Tetapi dalam hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah harus lurus dan rapat safnya. Ya Pak ya, karena orang tua ini kadang-kadang yang sudah sepuh-sepuh, mohon maaf bukan kurang ilmu, karena sudah fisik dia yang sudah ini sehingga tidak memperhatikan kanan kiri, ya langsung Allahu Akbar, lupanya masih 2 jengkal dengan temannya. Ya dalam hal ini jangan orang tua yang suruh pindah, yang muda yang mengalah, dia yang merapatkan. Jangan pak, rapat nggak boleh. Masya Allah, apalagi orang tua sampai ditarik tangannya, nggak boleh. Pakai adab. Dalil yang kedua, jadi kalau Pak Ustadz mau menggunakan sawu supu pakum paina taswiata supu min tamami sholah, identik dan mayoritas digunakan hadis yang ini oleh orang-orang NU. Sawu supu pakum paina taswiata supu min iqamati sholah, umum. Kalau saya sering ganti-ganti, duhur, asar, maghrib ganti-ganti, sama dengan ganti-gantinya doa iftitah saya. Kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, pakai yang itu. Kadang Allah akbar kabir wa kasir subhanallah wa wasila, kadang pakai Allah akbar kabir wa kasir Allah akbar kabir wa kasir 3 kali diulang-ulang, kadang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Banyak pilihan. Jadi supaya yang mana-mana tujuannya Pak Ustaz supaya hafal kita. Membiasakan supaya hafal. Kalau cuma satu aja iya istiqomah. Istiqomah, istri ngorok di rumah. Ya, tapi tak menambah ilmu kita kalau itu toh, ya. Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sama 3 hadis ini diriwayatkannya oleh Anas bin Malik. Sawu supu pakum paina minta mami sholah, sawu supu pakum paina min iqamati sholah, dan sawu supu pakum paina taswiyata sopi, tidak menggunakan yaitu jamak, tetapi menggunakan kalimat masdar, ya sopi min tamami sholah juga. Itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu. Yang 2, pertama ayat Al-Qur'an, yang 1 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu. Yang ketiga, dampak negatif daripada keteledoran mengatur saf. Sembarang aja safnya, ini ada dampak negatif, Pak. Ya Allah, rupanya dengan sholat asal aja kita ketika dalam urusan sholat berdampak negatif kepada diri kita. Yang pertama adalah dampak negatif tersebut diantaranya akan mengakibatkan perselisihan paham. Orang yang sholatnya tidak lurus, tidak rapat, dia hatinya akan selalu berselisih, berbeda pandangan, berbeda pendapat, angkuh nantinya. Itu salah satu akibat daripada tidak meluruskan saf. Ya Allah. Dalilnya adalah Abu Al-Qasim radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu an aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi biwajhi faqala aqimu sufufakum wallah la tuqimunna sufufakum aw la yatakhallifanna Allah baina qulubikum. Qala An-Nawawi tuqa'u bainakumul adawatu wal baghdha wal ikhtilaful qulub. Masyaallah. Ya. Rasulullah SAW ketika akan sholat menghadap kepada manusia, kepada jamaahnya. Ini salah satu etika. Ketika seorang imam akan sholat, dia menghadap dulu ke jamaahnya, melihat sudah rapi, sudah rapat, sudah lurus apa belum. Jangan mentang, Pak Ustaz silakan jadi imam, Allahu Akbar main tancap aja. Ini tidak boleh. Ada etika dan adab seorang imam. Makanya harus pahamnya ini, nanti dampak kesananya Pak Ustaz, ada hadis-hadis lain nanti. Makanya kalau sholat berjamaah itu nggak boleh lama-lama, ya nggak boleh panjang-panjang bacaannya. Karena itu tadi, kalau Rasulullah dia udah tahu di belakangnya ada orang tua, ada yang sedang sakit, ada yang sudah encok, ada yang sudah komplikasi, ada yang sudah pakai dasi mau berangkat ke kantor. Rasulullah tanpa melihat udah tahu.
tetapi Rasulullah juga masih tetap aja menghadap jamaahnya sebelum sholat. Kita juga begitu imam. Tengok, ada kakek ini, kemarin kakek ini sakit, percepat sholatnya. Ada bapak ini kayaknya udah pakai dasi, kira mau menghadap Pak Gubernur nampaknya. Percepat sholatnya, jangan keliru. Sholat berjamaah lama, sholat sendiri kayak patung ayam, tangtung, padahal cuma berdua dengan Allah dia. Mestinya khusyuk lama, hanya berdua dengan Allah di kamar. Ya, sholat di rumah misalkan, sholat sendiri, kan hanya berdua dengan Allah, tidak ada orang lain, tidak ada anak, tidak ada istri. Itu malah kita sholat yang cepat, tangtung. Bagaimana nak? Udah selesai iklan? Rupanya belum, tengah-tengah iklan sholat ini. Ketika giliran sholat di masjid, baik sholat sunnah maupun sholat berjamaah, lamanya minta ampun. Ada yang biasa sholat di rumah tangtung, giliran di masjid kena ada sampingnya Pak RT, lama sholat dia, sholat sunnah pun. Kenapa? Ketika ada manusia sholat ini dilama-lamakan, ketika giliran berdua dengan Allah yang mestinya lebih lama, tidak ada yang mengganggu lagi, tidak ada kebutuhan apa-apa, malah sholat kita sholat ekspres. Ya Allah, keliru. Sholat berjamaah, lihat, ya apalagi kalau pakai Quran gini, ya di masjid kami juga pakai Quran, tapi satu halaman itu untuk satu sholat, jadi dibagi dua. Kalau di sini jamaahnya muda semua, tancap 2 halaman tak apa-apa, biar seperti di Mekah, suaranya bagus, masya Allah, ya. Enak gitu, sholat itu terbawa kalau suaranya bagus seperti Pak Imam, merdu, pasti memang lama pun tak terasa Pak. Tapi sudah suaranya kakek lagi lama, udahlah sholat itu ingat hutang, ingat apa segala macam. Makanya kalau di belakang kanal marid, hadisnya gitu, kanal marid, kanal qadil hajat, kanal sogir, kanal kabir, termasuk anak-anak ribut. Itu sholat jangan lama-lama, cepat. Ini anak sudah jerit sama kelahi dengan temannya, sholat makin lama. Rasulullah tidak melarang anak-anak pergi ke masjid. Ini saya pernah membahas kajian usulan minta tentang dalil anak-anak boleh ikut sholat. Ada juga, karena memang sebuah masjid ada anak itu sampai mutar dia Pak, itu loh sampai ke depannya nih, sampai ini. Ya Allah, maka yang bawa anak ditertibkan ya. Itu sabnya termasuk masih bab ini nanti, bapak-bapak, anak muda, remaja, anak-anak, ibu-ibu, gadis, baru anak-anak, begitu. Kemarin kan udah sedikit dibahas tentang sab ya. Itu salah satu dampak. Kemudian dampak kedua adalah setan akan memasuki sela-sela saf untuk mengganggu sholat. Nah ini yang semalam saya singgung tentang ketika adzan setan itu datang, dengar adzan lari terbirit-birit. Sahih hadisnya Pak, sahih hadisnya. Begitu selesai adzan datang lagi mengganggu orang sholat sunnah, dikumandangkan lagi iqamah, lari lagi dia terbirit-birit. Setelah selesai sholat sunnah datang lagi dia, ya dikumandangkan lari lagi. Datang lagi ketika orang sholat berjamaah diganggunya. Orang jamaah di kelas ini rupanya benar-benar ikhlas, rapih dan rapat safnya. Kata setan, bingung aku di mana ini. Terpaksa rupanya dilihat jarak saf sholat, jarak kaki. Ada yang rapat dengan kawannya, di sini juga rapat, di tengah-tengah, iya bolongnya lebarnya minta ampun, seperti jaga gawang sepak bola. Maka setanlah di situ dia akan duduk. Setelah duduk, apa yang diganggu pertama dari sisi fisik, dia akan tengok ke atas, di dalam sarungnya ada 2 burung, ada 2 telur. Maka sering inilah telur kita sering gatal. Sebelum sholat, mohon maaf faktanya, tak pernah, mohon maaf, kemaluan kita gatal atau selangkangan gatal. Tiba-tiba sudah sholat berjamaah kok gatal. Ini bisa jadi gara-gara langkahnya terlalu lebar, setan dia duduk di bawah, lalu digarulah selangkangan kita. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Rupanya setan sholat kalau tidak pakai aturan, ajaran, arahan, seruan Rasulullah, contoh dari Rasulullah, akan mengakibatkan tidak khusyuk sholat kita.
Ya sekarang lakukan, jangan sampai, jangan kasih kesempatan setan masuk. Bahkan ulama ada, Ustaz, ada orang sering naruh tangannya mereng, Allahu Akbar, ditaruh di sini. Itu dalam pandangan tasawuf, Pak. Dalam pandangan tasawuf, ulama tasawuf mengatakan, salah satunya Imam Al-Ghazali, bahwa tempat setan masuk untuk menggoda ketenangan hati dan pikiran itu dari tulang rusuk sebelah kiri. Dari situ masuknya. Itu sih kena patah, dikasihkan kepada Allah menciptakan kaum wanita, maka ada bolonglah itu dari tulang rusuk yang patah, setan dari situ. Maka ulama tasawuf sering dia dimerengkan. Ya, dimerengkan. Nanti kalau bicara itu ada bab itu nanti tentang samiallahu liman hamidah, dilipat lagi, ada itu nanti di sini hadisnya, pendapat fikihnya ada. Kalau di kampung makan samiallahu liman hamidah, supaya tidak dimain-main, dilipatkan lagi gitu ya, dilipat lagi, ada nanti ada. Baik ya, mungkin ini saja. Masih ada satu kajian, satu pembahasan lagi tentang sapi. Kemudian nanti tentang masalah niat. Ya, khusus bab niat, yang usoli dengan yang tidak usoli nanti dibahas. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, silakan tentang sab atau tentang urusan salat. Udah masuk isyraq ya? Silakan yang mau bertanya atau sharing. Sifatnya di sini juga saya bukan ngajarin, tetapi kita sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Bisa jadi kalau soal masalah khusyuk dengan ketenangan bapak-bapak yang sudah lebih, insya Allah. Karena ya silakan tentang ya seputar tentang sholat. Kalau ada, alhamdulillah. Sebelah sini tidak ada, sudah tinggal ngamalkan. Sebelah sini juga tidak ada yang bertanya, sudah tinggal ngamalkan, berarti udah paham insya Allah. Mudah-mudahan kajian kita menambah ilmu wawasan kita, bukan hanya sekedar menambah, tetapi ada kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu. Karena dari sekian ribu ustadz sudah kita dengar, baik melalui tausiah maupun baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, itu merupakan ilmu bagi kita. Cuman kadang sudah sejauh dan seberapa banyak kita mengamalkan ilmu yang sudah kita tahu itu. Kata Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu itu sulit, tetapi lebih sulit sebetulnya mengamalkan ilmu. Kenapa? Orang banyak yang tahu tetapi dia masih melakukan yang bertentangan dengan ilmu yang dia. Ya contohnya korupsi. Dia tahu korupsi itu haram, tidak boleh, tapi masih banyak orang melakukan korupsi. Nah itu artinya dia belum mampu mengamalkan ilmu yang dia tahu, yang dia punya. Makanya dalam doa mohon maaf kadang ya. Bahkan kalau kajian kita ini dari pertama wudu dulu. Wudu, orang-orang dari kampung itu masih nawaitul wudu'a rirafil halasil asghari fardhu. Ini tidak sah kalau menurut Imam Syafi'i. Tidak sah. Dia niatnya ini pas mencuci tangan, sementara niat itu pas mencuci muka mestinya. Nawaitu itu pas mencuci muka kita, bukan pas mencuci tangan. Kalau mencuci tangan dia Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hafadh yadaya mimasi kuliah. Kalau doa ini diaplikasikan oleh para pejabat itu di sana, tidak akan sanggup tangannya untuk mengambil hak orang lain. Karena dia sudah meminta setiap waktu akan sholat, Allahumma hafadh yadaya mimasi kuliah. Ya Allah, jaga kedua tanganku dari perbuatan kejahatan dan maksiat. Maka tidak akan sanggup dia mengotek-ngotek hak rakyat diambilnya, ya, ngurangin hak orang, tidak akan sanggup. Ditambah lagi dengan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ahdurun. Walaupun doa ini juga dibaca ketika akan sholat. Terus doa yang lain masih banyak, Pak. Coba, rukun wudu ada 6, sunnah wudu ada. Nah, apa-apa aja sunnah wudu, termasuk membaca bismillah, termasuk membaca doa berkumur-kumur, termasuk doa membaca memasukkan air ke hidung. Masya Allah. Ketika doa juga membasuh muka, niat wudu dengan doa membasuh muka itu lain. Diajarkan ini, sudah hafal ini belum. Kita bagaikan mu'alaf, baru masuk Islam belum tahu apa-apa. Padahal kita mualaf udah dari keturunan kita, udah Islam. Tetapi doa-doa yang sunnah di dalam wudu kita banyak yang belum hafal.
Ya Allah, doa membasuh muka, doa menyiram air membasahi rambut kepala, sebagian rambut kepala, doa ketika mencuci telinga, doa ketika mencuci tangan kanan dan kiri, doa mencuci kaki, ada doanya semua dan itu sunnah. Doa selesai wudhu terakhir ada 10, ada yang mengatakan 12, ya, ada yang mengatakan 9. Doa-doa sunnah itu sunnah dalam wudhu. Nah, kita kan taunya rukun wudhu ada 6. Ya, tetapi kalau berdasarkan Al-Quran rukun wudhu itu cuma ada 4. Ya, cuma ada 4. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Masa itu aja. Membasuh membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, ya, dan juga rambut. Telinga dalam Al-Quran tidak masuk. Makanya ketika dalam pandangan mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu dia mengatakan rukun wudu cuma ada 4. Imam Asy-Syafi'i ada 6 karena ditambah dengan niat dan tertib. Tinggal nambah 2 aja gitu sebetulnya. Nambah 2. Ya, ada 6, ada juga ada 7. Ya. Demikian semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون